Saudara, di ulasan saya kali ini saya akan mengekspos kasus gagalnya satu jenis usaha. Contohnya usaha pedagang sembako, usaha catering atau penyedia layanan pakaian jadi atau peternakan ayam, peternakan kambing dan lain-lain. Saudara, yang namanya buka usaha atau punya usaha baik kecil-kecilan maupun yang besar-besaran pasti ada persaingan. Ditambah lagi dengan beberapa fenomena yang harus mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus siap dihadapi. Misalnya, 1. Kehilangan pelanggan atau customer secara tiba-tiba. Karena hal ini menyangkut dengan kepuasan pelanggan yang tidak terpenuhi. Jangan anggap ini masalah biasa. Ini masalah yang sangat serius di dalam membangun sebuah usaha. Fenomena kedua, mengalami kasus perampokan atau penipuan oleh oknum lain yang ingin merusak usaha atau bisnis kita. Saudara, bisa saja perampok atau penipu itu datangnya atau ulahnya pesaing bisnis atau pesaing usaha kita. Tidak mungkin datangnya dari orang lain. Mereka sudah atur strategi untuk merusak jalannya atau perkembangannya usaha kita. Kasus itu pernah ada di daerah saya dan ditangani, dan pada akhirnya kolaps juga. Setelah selesai kasusnya di polisi dan kejaksaan, kolaps juga pengusahanya. Yang berikut atau fenomena yang berikut ini pernah terjadi di lingkungan saya, itu kebakaran. Kasus ini muncul secara tiba-tiba atau tidak disangka-sangka sehingga banyak toko sembako itu ludes dilahap si jago merah. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana atau apa yang saudara harus buat? Fenomena yang berikut ini adalah kebutuhan rumah tangga secara tiba-tiba. Jangan anggap ini tidak kasus, ini kasus serius. Dan membuat membengkaknya biaya operasional. Misalnya pertama, biaya pendidikan anak yang tidak bisa dihindari. Mau tidak mau harus dilunasi. Yang kedua adalah biaya perawatan anggota keluarga yang sakit berat atau yang tidak bisa dianggap biasa saja. Yang ketiga adalah biaya perawatan atau pengadaan fasilitas pendukung, misalnya mobil dan lain-lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting atau tidak kalah beratnya, biaya operasional usaha yang tiba-tiba membengkak atau kita harus tutupi. Nah, ini menguras segala omset atau income yang kita dapati dalam berusaha. Nah, jika saudara menghadapi kasus seperti ini, apa yang saudara harus kerjakan? Supaya saudara-saudara jangan mendengarkan teori-teori yang panjang-panjang tentang teori ekonomi, teori berbisnis dan lain-lain dan rumit-rumit, saya mengekspos pengalaman dan strategi yang saya jalankan dalam berbisnis sejak saya masih usia yang sangat muda. Yang pertama, jika saudara mengalami kasus atau fenomena yang saya sebutkan tadi, maka langkah pertama yang wajib saudara lakukan adalah penyimpanan atau saving, dan ini hukumnya sunat atau wajib. Saudara, di dalam melakukan saving harus dicatat dalam pembukuan, dan melakukan saving ini juga harus di bank yang berlevel BUMN. Saya ulangi, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Contoh, BRI, Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Nasional Indonesia, 3, Mandiri, dan lain-lain sebagainya. Di dalam penulisan pembukuannya harus sudah tertera atau terbaca pos-pos anggaran yang kita tabungkan. Contohnya, hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2023, omset atau keuntungan yang saudara dapat hanyalah 10.000. Maka dalam penulisan pembukuannya adalah sebagai berikut. 1. Biaya untuk pendidikan Rp1.500. Biaya kesehatan
Rp3.000. Biaya perawatan fasilitas pendukung Rp3.500. Yang 4, upah karyawan atau tenaga kerja Rp2.000. Jumlah ini harus klop dengan income atau pendapatan yang saudara dapat pada tanggal hari ini. Hitungannya hanya 10.000 saja supaya gampang saudara ikuti, karena kalau sebut angka yang besar mungkin saudara akan bingung. Pembukuan anggaran pendapatan murni atau biasa saya katakan dengan APM, dalam jangka waktu 1 bulan sudah harus saudara buat pemindahan pembukuan atau biasa disebut dengan PP dalam istilahnya saya sendiri, bukan istilah ekonomi. Istilah saya sendiri adalah PP, itu pemindahan pembukuan. Misalnya, saudara mulai buat pembukuannya tanggal 14 Agustus, maka pada tanggal 14 September harus saudara buat PP atau pemindahan pembukuan yang baru dan hitungan yang baru. Misalnya, untuk biaya pendidikan yang pada tanggal 14 saudara hanya isi 1.500 setiap hari, maka dalam PP tanggal 14 September jumlahnya sudah menjadi Rp45.000. Tahun berikutnya, saudara wajib membuat penutupan tahun buku atau biasa disingkat, saya singkat PTB, adalah tahun berikutnya, yaitu misalnya saudara mulai membuat pembukuan itu 14 Agustus 2023, maka pada tanggal 14 Agustus 2024 nanti saudara harus membuat PTB atau penutupan tahun buku, dan mungkin saja saat itu saudara akan kaget sekali karena ada biaya yang saudara poskan anggarannya tidak pernah akan dipakai, dan jangan dipakai karena pos itu sudah harus paten di dalam buku itu. Ketika saudara mengalami musibah, misalnya ada anggota keluarga yang sakit dan meninggal, maka pos anggarannya sudah ada di dalam buku itu, tinggal saudara keluarkan saja, tidak perlu saudara pinjam sana, pinjam sini, jual sana, jual sini, sehingga membuat usahamu tidak karu-karuan. Ini yang disebut dengan pembukuan atau administrasi manajemen, sangat sederhana yang saya tunjukkan supaya Bapak Ibu atau pengusaha sekalian atau yang mendengar channel ini tahu bahwa di dalam berusaha itu harus seperti ini baru kita hidup atau berlangsung bertahan hidup sampai dengan kapan saja. Pengusaha di tempat saya gagal total atau kolaps itu disebabkan oleh karena tidak adanya usaha penopang atau biasa istilah ekonominya backup bisnis. Contoh, saudara adalah pengusaha di bidang sembako, punya toko sembako, katakanlah. Jangan 100% sembako saja, harus ada backup bisnisnya. Misalnya, ada ternak ayam potong jumlahnya 100 ekor atau 500 ekor atau 1.000 ekor. Ada ternak kambing 5 ekor atau 10 ekor. Itulah yang disebut backup bisnis. Jika sembakonya gagal mendapatkan income per harinya, maka dari yang backup service atau backup bisnis ini bisa mendukung. Jadi saudara tidak kolaps 100%, jatuh tetapi ada yang mengangkat. Itu maksudnya backup bisnisnya seperti itu. Ya, contoh pengusaha sukses mungkin di lingkungan tempat tinggal saudara yang berkembang pesat. Cobalah belajar dari apa yang dia buat. Itu bukan ilmu pelet Pak Idi, itu bukan pakai dewa ini atau dewa itu. Itu tinggal saja how to manage, bagaimana cara Anda manage atau mengurus bisnismu yang seperti itu supaya berkembang baik. Kita akan bertemu di video saya selanjutnya. Masih ada yang saya harus katakan, saya tidak punya waktu untuk membuat video, jadi 2 atau 3 minggu baru saya upload 1 kali. Silahkan share, subscribe, dan komen.